Shalom, salam sehat selalu dan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan melalui ibadah tahun baru pada saat ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Katito STH. Akan hormat Tuhan, kami undang bangkit berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian semusim berlalu. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak-Nya dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia. Sebagaimana firman-Nya, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali bersama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum-hukum Tuhan dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian PKJ nomor 76 ayat 1 dan 3. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami adalah orang yang telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon, jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita merespon berita anugerah dengan menggunakan pujian besar anugerah-Mu. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan memperkenankan kami melewati tahun 2020 dan Allah berkenan memimpin kami masuk dalam tahun 2021. Sebagai bukti kasih setiamu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sukacita kami hari ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan kami mohon, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati setiap anak-anak-Mu, memampukan kami sekalian, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan saat ini, kami boleh pahami dengan baik. Teristimewa untuk kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami hidupi setiap hari. Jauhkan semua gangguan yang akan mengganggu ibadah kami, agar ibadah ini boleh berlangsung dengan hikmat, di bawah pimpinan penyertaan Tuhan semata-mata. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar, jemaat Telo dimanapun mereka saudara berada. Tema renungan kita hari ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beberapa jam yang lalu, kita bersukacita karena Tuhan masih memperkenankan kita semua memasuki bulan Januari tahun ini dengan segala selamat. Tahukah kita asal-usul nama bulan Januari? Nama bulan Januari berasal dari nama dewa dalam mitologi Yunani, atau kumpulan tentang dewa-dewi Yunani yang disebarkan secara lisan. Bahwa nama bulan Januari itu dari nama salah satu dewa yang bernama Janus. Dewa Janus ini bermuka dua.
sehingga ia dapat melihat ke belakang dan ke depan secara bersamaan. Kedua muka tersebut juga dapat membuatnya dapat melihat ke masa lalu dan ke masa depan. Wajah yang menghadap ke belakang disimbolkan sebagai wajah yang menatap ke masa yang lalu, masa yang sudah lewat. Wajah yang menghadap ke depan merupakan simbol menatap ke masa depan atau masa yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada bulan Januari mungkin ada saja di antara kita yang berkata, seandainya kita dapat memutar sang waktu untuk mengulang beberapa peristiwa penting menyenangkan agar dapat mengalaminya sekali lagi, atau seandainya kita bisa memutar sang waktu untuk memperbaiki hal-hal yang keliru atau pencapaian yang tidak maksimal selama tahun yang lalu. Misalnya saja kita diberikan tanggung jawab, tetapi kita tidak bisa kerjakan dengan maksimal. Barulah setelah waktu lewat, kita menyesal, tetapi sudah terlambat. Orang yang proaktif, yang berjiwa besar dan gentleman, ia akan berani mengakui kekeliruan itu dengan tulus. Tetapi orang yang reaktif atau keras hati tidak akan malu-malu mencari kambing hitam lalu kesana kemari untuk mempersalahkan orang lain. Tetapi semuanya itu sia-sia karena sudah terlambat. Sayang, waktu tidak bisa diputar kembali. Ia tinggal menjadi kenangan manis atau kenangan pahit di masa lalu. Ia sudah menjadi sejarah. Saudara-saudara, sejarah bila kita bijak bisa menjadi guru kehidupan untuk meningkatkan prestasi kita di masa yang akan datang, untuk memperbaiki kinerja yang belum maksimal. Jadi peristiwa masa lalu bisa menjadi guru, bisa menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dan bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengajak kita untuk menatap ke masa depan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak dapat dipungkiri bahwa langkah kehidupan adalah kesinambungan dari langkah yang pernah diayunkan pada masa yang sebelumnya. Penulis surat Ibrani pada pasal yang ke-11 menguraikan panjang lebar, menyebut sejumlah nama pahlawan iman pada masa yang lalu. Orang-orang beriman pada masa lalu patut menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya masa kini. Sebagaimana orang-orang beriman pada masa lalu hidup dalam perjuangan imannya, kita pun sebagai orang-orang Kristen pada masa kini diajak untuk melakukan perjuangan untuk melampaui dan menerobos serta memenangkan perjuangan iman, di mana setiap masa semua orang percaya menghadapi masalah-masalah yang rumit dan pelik. Bahkan banyak yang menjadi korban atau menjadi martir karena tidak bisa lagi dipisahkan dari Yesus. Perjuangan menghadapi pergumulan hidup diharapkan kita saling menopang dan meneguhkan dalam iman.
Alkitab beberapa kali menggambarkan hidup ini adalah sebuah pertandingan. 1 Timotius 6 ayat 12 misalnya mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 merupakan lanjutan dari pokok bahasan mengenai iman dan pahlawan-pahlawan iman dalam pasal 11. Sudah ada bahkan amat banyak orang yang telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik dan mereka dinyatakan meraih mahkota kemenangan. Mereka yang sudah menang itu memberikan teladan dan pengharapan bahwa pertandingan melawan kejahatan di dunia ini bisa dimenangkan dengan mengandalkan Tuhan. Dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Sebagaimana setiap pertandingan dan perlombaan selalu mempunyai aturan main dan kualifikasi. Begitu juga dengan pertandingan melawan kejahatan di dunia ini. Memerlukan paling tidak 3 syarat agar kita bisa memenangkan pertandingan iman ini. Untuk bisa bertanding dengan tekun dan menang dalam perlombaan ini, maka ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Pertama, kita harus bisa dan harus belajar dari pengalaman iman para pahlawan iman yang sudah menang dalam perjuangan iman mereka, baik dalam keberhasilan dan kegagalan mereka. Ayat 1 bagian A dari bacaan kita tadi. Misalnya kita belajar dari peristiwa penyangkalan dari kehidupan Petrus. Atau kegagalan Daud memelihara kekudusan seksual dan lainnya. Yang kedua, kita harus menanggalkan semua beban dosa kita. Ayat 1 bagian B. Seorang pelari tidak akan mampu berlari dengan maksimal kalau ia membawa rupa-rupa beban. Dengan kata lain, kita dituntut harus bertobat atau terus-menerus bertobat. Kesiapan dan kesediaan untuk keluar dari beban-beban dosa yang menghalangi kita untuk bertanding, pasti kita mendapat kemenangan. Karena itu pertobatan atau berbalik kepada Allah menjadi prasyarat mutlak untuk memperoleh kemenangan. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Ayat 2 bagian A bacaan kita tadi. Mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa Dia yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, kita sungguh beruntung sebab kita menjadi pengikut Yesus atau orang Kristen. Bukan karena kita yang memilih Yesus, tetapi justru Yesuslah yang telah memilih kita. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Karena itu beriman kepada Yesus, maka kita harus percaya kepadanya. Kita meneladani dirinya, cara hidupnya, cara berpikir dan perasaannya. Seperti yang digambarkan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021 sebagai tahun rahmat Tuhan.
walaupun sampai saat ini pergumulan kita sebagai keluarga, selaku jemaat, selaku bangsa dan negara, bahkan sebagai umat manusia, pergumulan kita belum berakhir karena wabah virus corona. Bahkan sudah ada 17 negara dengan jumlah kasus corona lebih dari 1 juta. Namun sebagai orang percaya yang berjalan bersama waktu, maka kita tertuju dan selalu tertuju kepada Yesus. Ia selalu hadir dalam hidup kita. Yesus adalah tujuan dan sahabat seperjalanan kita sepanjang hidup kita, sebagai wujud Immanuel atau Allah menyertai kita. Tema Natal yang diangkat, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, ketika Allah menyertai kita, maka kita tetap aman dalam keadaan tidak aman sekalipun. Hal inilah yang selalu memberikan pengharapan dan penghiburan, bahkan penguatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Sehingga bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada keadaan yang tanpa pengharapan. Karena itu patut kita berkata, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat tahun baru. Dan melalui kesempatan ini, sekiranya dalam tugas pelayanan kami selama sepanjang tahun yang lalu, ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf dengan tulus. Kiranya Tuhan pemilik kehidupan kita selalu menyertai kita semua. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh untuk menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kita memasuki tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa mata kita selalu tertuju kepada Yesus, dan Yesus adalah sahabat seperjalanan kita yang akan menyertai kita sepanjang tahun ini dan seterusnya. Saudara, mari kita respon firman Tuhan dengan menggunakan PKJ 138 ayat 1 dan 2. Di saat gelap
Bapak Ibu Saudara, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita tiba pada akta persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi 3 ayat 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 148 bait pertama dan 3, Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, layak namamu dibesarkan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada hari ini, kami bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun yang lalu. Dan lalu Tuhan mengantar kami masuk dalam tahun ini pada hari yang pertama, sebagai bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah yang ada dalam surga, berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar boleh menjadi bekal, menjadi petunjuk, pedoman dalam kehidupan kami, terkhusus dalam menjalani tahun rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, yang kami sudah masuki hari ini. Tuhan menuntun memelihara setiap anak-anak-Mu, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan-Mu.
Tuhan Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk segenap keluarga besar Jemaat Tello dimanapun berada. Kiranya Allah senantiasa menyertai, melindungi dan mencukupkan kebutuhan hidup setiap saat. Dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu, baik itu pekerjaan mereka sebagai abdi negara, TNI Polri, ASN, maupun umat-Mu dalam tanggung jawabnya sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Apapun pekerjaan kami yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan, berkenanlah kiranya memberkati, agar melalui pekerjaan yang kami tekuni setiap hari, boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Kami mohon. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan kekuatan kesehatan, sukacita, sehingga dalam hari-hari tua mereka selalu mengalami kesukaan dan Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk semua putra-putri kami yang tengah berjuang untuk mencari dan menemukan pekerjaan. Allah berkenan menolong dan menopang mereka. Berikan kemampuan agar mereka suatu saat boleh menemukan pekerjaan. Kiranya Tuhan mengaruniakan semangat, terlebih sukacita, agar mereka tidak pernah putus harap dalam mencari pekerjaan. Kami mohon. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan. Terlebih saat ini, mereka masih belajar dari rumah. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesabaran, tetapi juga memberikan kemampuan agar mereka mandiri belajar di rumah masing-masing. Dan berkatilah semua tenaga pendidik, agar mampu mendidik anak-anak kami, anak bangsa, dan anak-anak kami menjadi angkatan yang lebih baik. Kami mohon. Bapa di sorga, anak cucu kami yang masih kecil, Tuhan pun lindungi dalam pertumbuhannya, agar mereka tumbuh sehat berkat kemurahan-Mu semata-mata. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu, untuk masa yang akan datang sepanjang tahun ini dan seterusnya. Allah menyertai melindungi kami sepanjang tahun ini. Menjauhkan sakit penyakit malapetaka. Sejahtera Allah tetap hadir dalam kehidupan umat-Mu. Kiranya mata Tuhan tertuju dalam kehidupan kami, siang dan malam. Terlebih sampai saat ini, kami masih dibayang-bayangi wabah virus corona yang mengancam kehidupan kami. Bahkan sudah banyak saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudara tercinta. Karena itu Tuhan kasihanilah kami. Kami mohon. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk segenap majelis jemaat-Mu di Gereja Toraja Masa Jemaat Tello. Ketua BPM, segenap BPM dan segenap anggota majelis, penatua, siamas, dan kami sebagai pendeta. Tuhan berikan hikmat agar kami mampu memimpin umat-Mu kepada jalan yang benar, agar jemaat Allah tumbuh dewasa berkembang, dan melalui wadah jemaat Tello Tuhan pun selalu dipermuliakan. Kami mohon. Berkati panitia pemilihan majelis jemaat, agar mereka boleh bekerja dengan baik, dan segenap
warga jemaat yang akan memilih hamba-hambamu. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk menunjuk dan menetapkan orang-orang yang Tuhan mau pakai dalam pelayanan jemaat Tuhan 5 tahun yang akan datang di tempat ini. Agar setiap anak-anakmu boleh menjadi alat untuk menetapkan dan menentukan bagian kami, yaitu menunjuk penatua dan semas. Kami mohon, ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua orang yang kami kasih dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden bersama para menteri dan segenap aparat negara. Allah menolong memberkati mereka agar boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Lindungi bangsa kami. Jauhkan semua hal-hal yang akan merongrong bangsa ini, baik itu dari dalam maupun dari luar, sehingga bangsa kami tetap utuh sebagai sebuah bangsa. Dan di seluruh pesisir Nusantara akan selalu dinaikkan puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang amat tinggi. Ya Allah yang ada dalam surga, melalui ibadah kami pada saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan buah-buah iman umat-Mu atas pimpinan penyertaan dalam kehidupan kami. Maka terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan serta berbau harum di hadapan-Mu, dan boleh menjadi alat untuk menopang tugas-tugas pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga yang masih ada pada kami masing-masing, Tuhan pun berkenan memberkati agar berkat Allah tidak pernah habis dalam keluarga-keluarga kami melalui pekerjaan kami setiap hari. Ini doa ungkapan syukur kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami, jalan seperjalanan kami dalam hidup ini. Diberkatilah semua umat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami sebagai hamba-Mu, majelis, kantoria, pianis, tim multimedia, kami semua, kiranya Allah selalu menolong dan memberkati kami. Ini doa ungkapan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu. Dalam Yesus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Karena itu ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan selalu melahirkan rasa syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan sehari-hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadikan penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama berdiri
dan memuji Tuhan menggunakan pujian kekuatan hatiku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru, untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan selesainya ibadah tahun baru pada saat ini, atas nama seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta. Tuhan Yesus akan selalu memberkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih yang sama kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Semoga tahun baru ini membawa harapan dan semangat baru bagi kita semua. Karena itu, mari bangkit sambut tahun baru dengan penuh optimis. Semoga pandemi cepat berlalu dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai lagu penutup, mari jemaat Tuhan sekali lagi kita puji muliakan Tuhan dengan nyanyian PKJ 123 ayat pertama dengan Yesus di dalam perahu.